Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Kasih melampaui batas. Renungan oleh Romo Aditya Permana, Okar. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sahabat Cafe Rohani pasti mengenal lagu yang baru saja saya nyanyikan. Lagunya cukup singkat, padat, mendalam, dan syarat makna. Tidak bisa disangsikan bahwa cinta ibu melampaui batas, ruang dan waktu yang digambarkan dengan sinar surya yang selalu menyinari dunia. Saya dan sahabat Cafe Rohani semua pasti punya pengalaman cinta seorang ibu yang terus menyala dan terngiang-ngiang dalam hidup. Saya menemukan pengalaman ini ketika mengamati ibu saya setiap kali pulang dari acara pertemuan. Ibu selalu membawakan makanan dari pertemuan untuk kami, yang mungkin itu jatahnya. Ibu selalu mengutamakan anak daripada dirinya sendiri. Bertolak dari pengalaman cinta seorang ibu, yaitu rela berbuat apapun demi kebaikan anaknya, maka kisah dialog antara ibu dan Yesus bisa kita pahami, meskipun terasa sangat keras. Terjadilah sebuah dialog yang menarik antara ibu dan Yesus yang juga ada kaitannya dengan hal ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu saja tidak. Ada dua alasan. Yang pertama, soal ungkapan anjing. Bangsa Israel merasa diri sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga, dalam kitab Yesaya bab 56 ayat 11, kita bisa melihat bangsa-bangsa di luar bangsa terpilih kadang-kadang dibandingkan dengan anjing. Kita juga bisa menemukan jejak-jejak dalam tanda kutip dalam kitab suci lewat ungkapan, "Jangan memberi barang kudus kepada anjing." Salah satu bangsa yang diremehkan itu adalah bangsa Siro-Fenisia dengan sebutan anjing. Kedua, soal persamaan konteks peristiwa sebelumnya, yaitu Yesus menghapus soal cara makan yang najis dan tidak najis. Yesus memakai istilah ini mau menunjukkan pada orang Yahudi dan non-Yahudi bahwa karya penyelamatan melampaui batas-batas ras, sosial, ekonomi, dan budaya. Karya penyelamatan mengalir dari cinta kasih ilahi, seperti kasih ibu pada anaknya yang menghadirkan keselamatan. Lalu, bernikah kita masing-masing mengutamakan kasih? Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.